Oke, baiklah, kita mulai saja ya teman-teman mahasiswa. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Saya izin share screen dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai dengan detik ini masih mempertemukan kita semua ya, ke teman-teman mahasiswa setelah kemarin kita UTS ya. 2 pekan yang lalu ya kita UTS. Selawat serta salam tercurah kepada Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnahnya, dan semoga saja kita semua yang hadir di sesi perkuliahan pada siang hari ya, siang hari ini termasuk ke dalam umat manusia yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman mahasiswa semua, kita lanjutkan ya sesi perkuliahan kita. Oh iya, sebelumnya saya di Olu ya, Olu teman-teman juga ya, saya sudah jelaskan juga ya, ada beberapa mungkin kalau saya tidak mendapatkan esai ya, ada yang nggak ada esainya ya. Jadi mungkin kalau misalnya ada beberapa teman-teman yang memang esai dicek ya, terus esainya ternyata belum ada, maka bisa WA pribadi saya ya. Saya tunggu sampai dengan sore ya. Terakhir hari ini ya sore ya. Saya pikir udah semua ya. Saya tunggu sampai dengan sore hari ini. Supaya bisa saya langsung masukkan nilai esainya ya, karena memang di Olu saya tuh nggak ada ya yang melampirkan file. Terus juga sudah pernah saya sampaikan juga waktu itu di pertemuan awal-awal kita bahwa jadi CPMK yang pertemuan 1 sampai dengan 7 itu digunakan untuk UTS ya, untuk UTS. Ya, untuk membackup UTS, terus CPMK yang pertemuan 8 sampai dengan 14 ya, nantinya itu akan digunakan untuk membackup UAS ya, Jadi itu baik, kita lanjutkan saja topik bahasan kita, yaitu hari ini kita akan mendiskusikan atau membahas tentang yang namanya text mining ya pada data mining. Nah, text mining ini adalah merupakan salah satu bagian dari data mining. Nah, kalau di tema besarnya di roadmap teknik informatika gitu ya, text mining ini biasanya masuk ke topik bahasan ya, atau ranahnya orang-orang yang meneliti tentang NLP ya, atau Natural Language Processing ya. Banyak ya, kalau NLP itu ada phonetics gitu ya, terus text mining termasuk di dalamnya, analisis sentimen juga ya, mirip-mirip sama text mining ya, dan lain-lain lah. Oke, nah, area daripada text mining ini ya, jadi text mining ini bagian daripada data mining gitu ya. Nah, terus jadi text mining ini tidak hanya di dalamnya tidak hanya data mining ya,
Bahkan biasanya atau umumnya orang menyebut text mining ini tentang NLP gitu ya, atau dengan NLP, Natural Language Processing. Ada juga yang menyebut text mining ini dengan IE gitu, atau Information Extraction gitu. Terus ada juga yang menyebut dengan IR atau Information Retrieval. Ini mirip-mirip IE sama IR gitu. Tapi sebenarnya ini ya ranahnya text mining juga gitu ya, text mining juga sama. Text mining apa sih gitu ya? Jadi pada basicnya, konsepnya text mining ini adalah sebuah proses ya yang dilakukan untuk meretrieve, mengambil, mengekstrak gitu ya, retrieve, ekstrak ya, atau mengambil gitu ya informasi dari dari sebagian teks atau beberapa teks yang memang ada gitu ya, atau yang memang tersedia. Ngambilnya dari mana? Ya bebas dari mana aja gitu. Bisa kita juga ngambilnya dari web gitu ya, atau kita ngambilnya dari Google Search, atau dari komentar-komentar ya, komentar-komentar orang-orang, atau tweet orang-orang gitu ya. Jadi itu kita bisa ngambil sebagian ya, sebagian atau bahkan semua gitu ya, semua ya. Jadi tentunya harus diolah dulu gitu ya, nanti ada proses pengolahannya. Nah, text mining ini mencari pola atau pattern ya. Semua data mining ya, tidak hanya text mining, data mining juga mencari pattern, polanya ya, keterhubungannya, pola keterhubungannya yang kalau text mining ini lebih spesifik ke teks ya, ke teks-teks yang memang itu tersedia dalam bahasa natural. Bahasa natural itu maksudnya seperti apa? Bahasa natural itu ya bahasa orang-orang. Kalau di Indonesia pakainya bahasa Indonesia, kalau di luar negeri misalnya ya Inggris ya pakainya bahasa Inggris, atau di Cina mungkin ya pakainya bahasa Cina gitu. Jadi ya bahasa natural ya, bahasa yang menjadi yang sering digunakan oleh orang-orang gitu ya untuk berkomunikasi. Nah, bahasa natural ini terkadang tidak terstruktur seperti yang ada di buku gitu ya. Terkadang tidak terstruktur. Mungkin kalau di bahasa Indonesia struktur kalimat gitu ya, struktur kalimat tuh punya struktur gitu ya, kalimat aktif, kalimat pasif ya. Kalau kalimat aktif tuh SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Kalau di bahasa Inggris ada kalimat positif, ada kalimat negatif ya, ada adjektif ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau di text mining ini terkadang dia kalimatnya tidak terstruktur gitu ya, tidak terstruktur. Jadi bisa saja itu berupa link gitu ya, berupa link ya, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh text mining ya itu macam-macam. Ada juga text categorization ya, untuk mengkategorisasi teks ya. Ada juga clustering, juga sama mirip dengan categorization ya, mengcluster-cluster teks. Conception, extraction ya, tadi ya extraction juga. Nah, itu bagian dari pengolahan data ya, dan banyak lagi. Yang pasti ketika itu dibagi proses kegiatannya itu menjadi 3 bagian. Yang pertama tadi ya, mengkarakteristik data ya. Jadi teksnya distrukturkan dengan proses-proses ya, berbagai proses seperti misalnya memparse ya, memparse atau memasukkan teksnya ke dalam sebuah database ya, sehingga nantinya bisa untuk diolah ya, atau memfilter juga bisa ya. Nah, kalau di data mining dari teks yang ada ya dilakukan sebuah proses pengolahan dengan menggunakan algoritma atau dengan menggunakan metode ya, kalau di data mining seperti misalnya menggunakan metode Naive Bayes classifier misalnya, atau menggunakan metode algoritma a priori atau algoritma FP growth ya, dan lain sebagainya. Sehingga nanti yang didapatkan apa? Yang didapatkan kalau dari data mining itu adalah polanya. Terus yang terakhir setelah itu dikarakteristikan, dicari polanya ya dengan menggunakan data mining, yang terakhir alangkah lebih bagus lagi jika itu dijadikan
visualisasi atau diperlihatkan visualisasinya. Supaya apa? Supaya orang lebih paham, orang lebih mengerti, gitu ya. Dan kalau itu sebuah artikel jurnal, dibuatkan visualisasinya ya supaya itu tulisannya lebih apa ya, lebih mudah diterima gitu ya kalau ada visualisasinya. Nah, ini adalah bagian gambaran ya, gambaran atau ilustrasi dari sebuah text mining proses, sebenarnya mirip dengan yang ilustrasi dari data mining proses juga sama, mirip ya. Jadi dimulai dari pre-processing-nya tadi ya, ada extraction ya dan nah ya, terus dibagi-bagi ya dan lain sebagainya. Pada akhirnya dicari polanya gitu dengan menggunakan data mining ya, metode-metode pada data mining, dan tidak lupa nanti dibuat evaluasinya atau evaluasinya ya. Kalau dia klasifikasi biasanya lebih banyak menggunakan confusion metric atau AOC ya, area bukan area apa ya AOC itu puasa ya. Oke ya. Nah, terus text mining ini kalau diimplementasikan ya, ini bisa sebagai digunakan di bidang marketing ya, diimplementasikan ya. Jadi bisa untuk membuat cross selling atau upselling ya. Ya, kenapa? Karena biasanya kalau di marketing itu ada yang namanya cross selling sama upselling, ini biasanya muncullah data-data yang tidak terstruktur gitu ya, yang biasanya dihasilkan oleh call center ya. Jadi kalau misalnya teman-teman menghubungi call center gitu, menghubungi call center atau call center menghubungi teman-teman kan biasanya direkam gitu ya. Biasanya direkam kan, mereka izin merekam ya Pak, karena itu bagian dari privasi pengguna gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak berkenan merekam, kita sampaikan aja, saya nggak berkenan untuk direkam gitu ya, itu mereka nggak bakal ngerekam gitu. Karena itu sekarang itu ada undang-undangnya gitu ya, ada privasi penggunanya diatur. Nah, ketika itu direkam, datanya itu bisa diolah gitu ya untuk kebutuhan cross selling sama upselling gitu ya. Nah, terus di aplikasi keamanan juga ya text mining ini ya, supaya mengembangkan sebuah sistem yang terintegrasi gitu ya, yang terintegrasi bahkan di sekarang gitu ya, di cyber ya, tim cyber itu biasanya mereka menggunakan text mining ini untuk memfilter ya, mana kata-kata yang berupa hate speech gitu ya, kata-kata makian, kata-kata kebencian, ujaran kebencian dan lain-lain, supaya nanti muncul gitu ya, muncul, oh ini nih grup WhatsApp ini nih yang sering apa gitu ya, ngejelek-jelekin sesuatu atau seseorang gitu ya. Nah, ini kan tim cyber itu kerjaannya gitu ya. Atau kalau di security juga gitu ya. Jadi biar bisa tahu gitu yang berbau-bau dengan misalnya ya narkoba, biasanya mereka menggunakan kode-kode tertentu gitu ya untuk walaupun di WhatsApp gitu atau di telepon. Nah, itu biasanya ketahuan dari kode-kode tersebut gitu ya, karena memang sudah familiar ya kode-kodenya gitu ya. Teman-teman bisa cari sebenarnya ya kode-kode yang digunakan untuk itu. Terus di aplikasi biomedis ya, text mining ini untuk memvisualisasi jaringan ya. Jadi kalau di biomedis gitu, jaringan-jaringan DNA itu divisualisasikan, bisa menggunakan text mining gitu ya. Muncullah visualisasinya gitu. Atau visualisasi jaringan pada layanan internet, itu juga bisa ya. Sebenarnya ini udah ada aplikasinya sih, aplikasi AI ya. Jadi nanti untuk memvisualisasikan menggunakan text mining gitu. Kalau di data mining itu yang paling mudah membuat visualisasi dari teks gitu ya. Dari sering banyak kata yang muncul itu pakai word cloud gitu ya, pakai word cloud itu bisa ya. Di Python juga ada library-nya gitu ya. Jadi dari analisis sentimen ya kita dapat, kita ekstrak datanya, kita buat visualisasinya pakai word cloud itu bisa. Untuk aplikasi akademik biasanya ya menggunakan untuk riset ya, riset sama atau dia
memantau gitu ya di komunitas-komunitas yang akademik gitu, kira-kira tren penelitiannya sekarang sedang berkembang ke arah mana gitu ya. Itu bisa ya di aplikasi akademik, jadi tidak terbatas. Nah, ini adalah tools ya, tools dari text mining ya. Salah satunya adalah RapidMiner yang kita gunakan ya. Terus mungkin teman-teman dulu ada yang pernah menggunakan SAP ya. SAP itu SAC, sorry. SAP Analytic Cloud ya. Mungkin pernah dengar. SPSS juga sering banyak juga orang menggunakannya SPSS ya. Tapi ini lebih ke statistik sekarang ini. Kalau yang sifatnya free ya benar-benar free gitu ya, yang sifatnya open source ini ada yang ini ya Git, Linkpipe ya dan lain sebagainya. Tapi sekarang juga RapidMiner ada yang free ya, terus juga ada yang academic version juga ya. Jadi itu lebih memudahkan kita sebagai di dunia pendidikan untuk kegiatan belajar maupun mengajar ya, disediakan sama RapidMiner-nya. Baik, nah tahapan utama pada text mining ini adalah yang pre-processing. Pre-processing ini adalah tahapan awal ya, semua yang kategorinya pre gitu ya. Pre itu awalan gitu ya, pre-register ya, pra Piala Dunia gitu ya, kan sebelum Piala Dunia gitu kan. Macam-macam lah gitu ya. Nah, ini jadi pre-processing ini adalah proses pendahuluan yang diterapkan terhadap data teks yang tujuannya menghasilkan data ya, data baik numerik sama alfanumerik sebenarnya. Ya. Nah, ini gambaran yang sering dilakukan oleh orang-orang pada penelitian ya atau ya pada penelitian yang sifatnya text mining. Jadi mengambil tweet ya, tidak perlu di Twitter gitu ya. Bisa juga di Facebook gitu ya, pokoknya sosial media lain lah gitu ya. Jadi yang paling mudah sih kalau menurut saya ngambilnya dari Twitter ya, dari tweet, terus Anda ekstrak datanya, ngambil ya dengan rentang waktu tertentu. Nah terus hasilnya itu dalam format CSV ya, karena format CSV ini lebih ringan dan kompatibel terhadap semua software. Nah setelah diekstrak, teman-teman bisa buka ya format CSV ini, paling mudahnya pakai Excel gitu ya, itu bisa membuka format CSV ya. Tampilannya akan seperti ini ya, sehingga bisa kita lihat sekilas ya, karena bisa saja itu datanya ada yang nol, ada yang nggak sempurna gitu ya, ada satu kolom mungkin atau dua ya yang miss, yang kosong gitu ya. Itu mungkin silakan teman-teman mau menentukan apakah mau dihapus atau mau di generate ya dan lain sebagainya. Nah, setelah format CSV ini diproses ya atau bisa ditranslate gitu ya, kalau mau ditranslate dulu ya ke bahasa natural tadi ya, natural language tadi ya. Jadi kalau kita pengen membuat atau mengolah dengan membandingkannya dengan sama-sama library yang ada di bahasa Indonesia, maka kita menggunakan kamus ya, bisa menggunakan leksikon ya, yang biasanya leksikon itu kan dapatnya data-data dari KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, dan lain sebagainya. Setelah itu keluarlah hasilnya ya, result. Nah, tapi dalam bentuk masih data ya, masih berupa dalam bentuk data. Nah, ini baru bisa kita lihat atau kita jadikan visualisasinya dengan menggunakan tools tadi ya, tools ya, bisa RapidMiner ya, atau tadi apa tadi, IBM ya, atau SHE tadi. Nah, salah satu tahapan dalam pre-processing ya, yaitu menghapus format dan markup ya. Kenapa? Karena ya itu tadi, bisa saja yang kita dapatkan datanya ini ya, atau tweetnya ya, atau hasil ekstrak datanya itu bukan berupa teks murni ya. Terkadang kan namanya orang apalagi di sosial media itu biasanya teksnya bisa saja yang aneh-aneh gitu. Nah, itu bukan teks murni yang memang dia struktur kalimat SPOK kita bisa tebak, oh ini subjek, ini objek, ini predikat, itu enggak selalu seperti itu. Nah, makanya kita harus menghapus format-format ya, seperti format mungkin ya tanda seru ya dan lain sebagainya.
Terus informasi-informasi yang memang dianggap tidak perlu itu bisa kita hilangkan ya. Tadi yang datanya masih nol ya, datanya ternyata di tengah-tengahnya hilang ya, nol, kata-katanya nggak jelas ya, atau nggak lengkap, itu boleh kita hilangkan gitu ya. Terus berikutnya adalah penghapusan tanda baca ya, tanda baca, atau biasanya ya umumnya orang nyebutnya ini proses cleansing. Ya, di text mining orang biasanya atau umumnya menyebutkan proses cleansing. Kenapa dihapus tanda bacanya? Karena tanda baca ini merupakan sesuatu yang tidak penting bagi text mining ya. Karena tanda baca itu juga kan biasanya kalau kita menggunakan tanda baca itu untuk menentukan berhenti atau intonasi gitu ya. Kalau dia tanda bacanya tanda tanya, maka itu berarti tandanya dia intonasi. Kita bertanya gitu kan ya, intonasi untuk menanyakan. Atau tanda seru gitu ya, intonasi untuk memberikan instruksi ya. Koma ya berarti kita berhenti sejenak gitu ya, titik ya berhenti. Tapi kalau di komputer itu tidak terlalu penting. Untuk yang text mining ya, untuk yang text mining itu tidak terlalu penting. Makanya tanda baca ini dihapus. Sehingga ketika tanda bacanya dihapus, maka semua teks yang di row tersebut, di baris tersebut ya, atau di data tersebut, itu masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Merupakan kata yang berdiri sendiri-sendiri. Contohnya adalah seperti ini ya. Jadi ada proses input seperti ini ya, data dari Twitter terdiri dari tanda baca ya, tanda bacanya koma ya, sama karakter lain nih seperti underscore dan add. Ketika dilakukan proses cleansing ya, maka outputnya itu hilang, tanda add-nya hilang, underscore-nya hilang, dan komanya hilang ya. Begitu juga yang contoh-contoh di bawahnya lagi ya. Materinya sudah di-share, bisa teman-teman lihat nanti atau cek lagi ya. Terus berikutnya preprocessing berikutnya ada yang namanya perubahan dari huruf besar ke huruf kecil semua. Kenapa seperti itu ya? Tujuannya salah satunya adalah untuk menyeragamkan ya, karena ini agar lebih mudah dibaca nantinya oleh sistem dan juga kita sebagai human ya, karena terkadang itu asumsinya beda ketika misalnya semuanya itu huruf caps lock semua, atau semuanya ada yang variasinya gitu ya, huruf caps lock dan small caps lock ya, small lock ya, small lock, itu asumsinya beda. Makanya ketika kita ingin melakukan preprocessing, mengolah text mining ini, makanya di tahapan preprocessing dibuatlah dirubah dari huruf besar ke huruf kecil semua. Nah, tahapan ini umumnya di area atau di topik NLP ini dikatakan dengan yang namanya scaffolding. Ya, scaffolding. Contoh seperti ini ya, pada row nomor 1 ya, inputannya adalah seperti ini ya. Ini ketika dilakukan scaffolding ya, maka semuanya adalah huruf kecil semua. Berubah menjadi huruf kecil semua. Oke. Berikutnya adalah yang namanya parsing dan stemming ya, parsing dan stemming. Nah, parsing dan stemming ini termasuk di kegiatan preprocessing, yaitu yang pertama parsing ya. Parsing itu adalah menguraikan kata ke dalam bentuk tunggal. Jadi kata-kata yang menggunakan imbuhan ya, biasanya kalau di bahasa Indonesia tuh pakai imbuhan gitu ya, pakai, kalau kata kerja tuh pakai imbuhan, misalnya memakan ya, memakan, dimakan gitu. Nah, itu diuraikan ya, sehingga imbuhannya itu hilang. Ya, imbuhannya itu hilang, hanya kata kerjanya saja. Gitu ya. Terus stemmingnya itu ya merubah ya menjadi kata kerja ya. Terkadang ada beberapa kita dapat data yang dia itu datanya
nggak utuh tadi ya. Dia ada beberapa orang yang menyingkat-nyingkat ya karena keterbatasan karakter di Twitter misalnya ya, di Twitter ada keterbatasan karakter sehingga itu disingkat. Mungkin kalau manusia ya, tidak semua manusia juga ya, beberapa orang mungkin paham maksud dari singkatan itu. Tapi kalau komputer harus kita ajari. Kalau komputer ya, komputer itu karena itu mesin, dia nggak langsung saja paham ya, dan dia nggak bisa bertanya juga, maka harus kita ajari, harus kita berikan pengetahuan, knowledge di dalamnya. Contohnya adalah seperti ini, ya. Yang ini ya, yang row kedua misalnya ya, jadi ada seperti ini, ada inputannya ada JGN, SYEDIH ya, itu maksudnya apa? Komputer tuh nggak paham itu, makanya kita masukkan, kita parsing dan dilakukan stemming kalau ini adalah JGN itu maksudnya adalah jangan gitu ya. Nah, itu salah satu dari parsing dan stemming. Terus juga ada yang mungkin misalnya dia typo, bisa saja dia typo ya, atau terlalu native language ya, terlalu bahasanya terlalu kedaerahan gitu ya. Jadi dia harus seharusnya gitu, normalnya dia nulisnya pesan gitu ya, tapi dia karena mungkin terlalu kedaerahan ya, dia pesen gitu ya, pesen. Nah ini mungkin bisa kita ajarin gitu ya, si komputernya kalau pesan ini ya termasuk ke dalam pesan gitu ya. Jadi kata-kata yang mempunyai bentuk kata dasar yang sama itu dikelompokkan ya, pesen, pesan ya, apalagi gitu ya, mesen gitu ya, kan sama semua gitu ya. Baik, itu salah satu contoh dari parsing dan stemming. Berikutnya adalah pembobotan. Nah, pembobotan ini jadi kata-kata yang tadi sudah kita mereka berdiri sendiri itu dilakukan pembobotan. Pembobotan ini bisa manual ya, bisa juga menggunakan tools ya. Tadi bisa menggunakan leksikon ya kalau bahasa Indonesia ya. Macam-macam sih, leksikon biasanya sudah cukup ya. Nah, itu bobotnya itu bisa juga kita yang menentukan atau sudah default, silakan saja. Oke. Ini adalah salah satu contoh hasil pemberian bobot ya pada text mining. Nah, tadi pre-processing, sekarang memprosesnya. Ada juga yang memang dia diproses itu mirip dengan yang ada di pre-processing. Karena text mining ini kan tadi ya, bisa saja terdiri dari data-data yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur ya. Jadi dan semuanya ketika udah dilakukan pre-processing, semuanya berdiri sendiri. Nah, ada level-levelnya pada text mining ini sehingga menjadi tiga kegiatan gitu ya. Seperti yang pertama, membentuk korpus ya. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu mengumpulkan semua dokumen yang berhubungan dengan konteks yang memang berhubungan, yang terkait. Setelah dikumpulkan, dokumen-dokumen tersebut diorganisasi ya, dikategorisasi dalam sehingga berada dalam representasi yang sama gitu ya. Jadi bisa direpresentasikan sama. Nah, ini salah satu korpus ya. Terus term document matrix. Nah, term document matrix ini atau yang sering disingkat dengan TDM ya, term document matrix, biasanya ini adalah tujuan utamanya mengkonvert ya dokumen yang tadi yang sudah terorganisasi tadi, sehingga nantinya hanya bagian-bagiannya atau sel-selnya itu hanya berisi indeks yang tepat. Contohnya TDM ini misalnya ketika kita tadi melakukan pembobotan ya, pembobotan. Terus yang ketiga baru kita melakukan proses data miningnya ya, bisa menggali pengetahuannya ya, bisa menggunakan klasifikasi, metode clustering atau asosiasi ya dan lain sebagainya. Jadi kalau udah di tahap ketiga ini data sudah siap untuk diolah menggunakan metode atau teknik data mining. Nah, proses pada text mining itu yang umum ya, sebenarnya banyak sekali yang dilakukan ya, atau bisa dilakukan, divariasikan ya. Jadi
topik-topik tentang text mining ini sangat banyak kalau misalnya mau ditulis jurnalnya atau artikelnya, karena biasanya variasinya antara di pre-processingnya sama di prosesnya. Ya, jadi banyak ya, nggak hanya yang 5 ini, ada juga stop word ya, macam-macam lagi gitu ya, banyak. Jadi yang nggak disebutkan ini banyak ya, jadi jangan bingung nanti kok tiba-tiba ada stop word gitu ya, atau lainnya gitu. Nah itu bisa saja seperti itu ya. Jadi makanya orang melakukan sesuatu bisa saja datanya sama tapi variasi di tahapan prosesnya atau bahkan di pre-processingnya berbeda, itu bisa diterima di jurnal itu gitu ya. Baik, nah kita akan bahas yang umum-umum saja gitu ya. Ada proses tokenizing, ada filtering, stemming juga ada juga ya. Jadi stemming bisa di pre-processing, bisa di proses, tagging sama analyzing ya. Ini yang umum saja. Nah, kalau tokenizing ini merupakan pemotongan teks ya, atau pemotongan string input berdasarkan setiap kata yang menyusunnya ya. Jadi contohnya adalah seperti ini ya. Misalnya ada sebuah kalimat ya, sebuah kalimat tweet misalnya ya, seperti ini, manajemen pengetahuan adalah sebuah konsep baru di dunia bisnis. Nah, ini dilakukan tokenizing sehingga menjadi seperti ini hasil tokennya. Mereka berdiri sendiri ya, manajemen pengetahuan adalah sebuah gitu ya, ini berdiri sendiri. Ini adalah hasil dari tokenizing. Berikutnya adalah filtering. Nah, filtering ini adalah mengambil kata-kata yang penting saja dari hasil token. Jadi kata-kata yang tidak penting seperti kata hubung, mengapa, nama orang ya, terus nama binatang, nama benda, itu biasanya difilter, dihilangkan ya. Jadi yang diambil cuma kata-kata yang penting saja. Jadi dari contoh yang tadi ya, ada sebuah kalimat yang tadi ini dilakukan filter sehingga menjadi seperti ini. Yang dianggap penting adalah yang seperti ini. Nah, dari filter ini biasanya terkadang ada juga kata yang nggak penting masuk ya. Jadi kegiatan filtering ini biasanya kalau pengen lebih bagus ya, di mix antara menggunakan tools sama manual. Ya, terkadang masuk tuh ya kata-kata yang nggak penting ya, seperti kata hubung juga terkadang masuk ya. Makanya terkadang perlu kita filter secara manual juga. Berikutnya adalah stemming. Stemming ini yaitu mencari root atau asal kata ya dari hasil filtering yang tadi ya. Nah, ini biasanya kalau kita mau lebih bagus hasil stemmingnya, itu kita translate dulu ke bahasa Inggris ya, bahasa internasional, itu akan lebih bagus hasil filteringnya. Karena terkadang kamus yang bahasa Indonesia ini belum mengakomodir ya hasil-hasil stemming, tapi tergantung juga ya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan Python, ada library tambahannya, saya lupa yang Python itu library tambahannya apa ya. Itu dia bagus tuh stemmingnya, hasil stemmingnya bagus tanpa diolah ke translate ke bahasa Inggris ya, itu sudah lebih bagus. Contohnya ini ya, tadi kan ada ya belajar, terus ada using tuh menggunakan teks ya, dan mining itu penggalian ya. Ini dicari kata dasarnya ya menggunakan proses stemming sehingga menjadi seperti ini. Ada learn, use, text, dan mine. Terus tagging ya. Tagging ini mencari bentuk asal kata dari setiap kata lampau. Nah, ini kata lampau. Bentuk lampaunya ya, bentuk lampaunya dari hasil stemming. Ya, misalnya tadi ya, karena tadi ini ya kata yang hasil stemmingnya ya keluarnya seperti ini. Terus kalau tagging itu mencari bentuk lampaunya ya, kayak use tuh use ya, ini terbalik ya, harusnya ini yang di sebelah sini ya. Nah, ini ya use tuh use ya, bentuk lampaunya ya. Be to was ya, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah analyzing ya. Analyzing ini adalah kita menganalisis keterhubungan kata yang ada ya dari dokumen yang ada. Nah, analyzing ini memang terkadang nggak selalu digunakan di text mining ya, karena biasanya tahapan analyzing ini kalau kita menggunakan tools seperti di RapidMiner tuh biasanya udah langsung jadi gitu ya, udah langsung keluar hasil analisisnya tanpa perlu kita capek-capek
cari keterhubungannya gitu ya. Jadi udah biasanya udah ada tuh di RapidMiner atau tools-tools yang lain gitu ya. Sehingga kita tinggal baca aja jika apa yang kemarin ya soalnya itu jika hari hujan maka tidak bermain golf gitu ya. Area text mining juga termasuk ke dalam web mining ya, web mining. Nah, web mining ini jadi dia lebih ke webnya ya, lebih ke web. Sesuatu yang berhubungan dengan web ya. Jadi web mining juga terbagi 3, ada web usage mining, web content mining, sama web structure mining. Kalau web usage mining merupakan penggalian informasi yang berdasarkan hasil kunjungan ya, hasil kunjungan yang di web tersebut atau hasil transaksi di web tersebut ya. Terkadang ada beberapa add-ins ya yang bisa kita gunakan untuk melihat hasil kunjungan udah berapa yang mengunjungi web kita ya atau web tersebut, atau hasil transaksi ini jangan diartikan transaksinya itu transaksi yang uang gitu ya, enggak. Tapi transaksi itu bisa saja hasil save gitu ya, berapa kali orang nge-save atau berapa kali orang submit di web tersebut ya, seperti di Olu ya, terjadi berapa transaksi, ada yang save, ada yang menilai, ada yang share materi, itu kan termasuk dalam kategori transaksi. Berikutnya adalah web content mining. Web content mining itu mengacu pada penggalian data yang kira-kira dari halaman web ini mau digali data apanya, gitu ya. Nah ini biasanya juga menggunakan tools, ya, biasanya juga menggunakan tools. Karena itu kita jadi nggak capek ya. AI juga banyak sih yang menyediakan web content mining, bisa dicari gitu ya, AI untuk web content mining. Itu udah gampang banget gitu ya, kita udah bisa terbantu banget gitu ya. Beda sama mungkin sebelum hadirnya AI ini, kita mau melihat web content atau mau melihat mau menggali tentang web ya, sebuah web ya, berapa kali kunjungan dan lain sebagainya, itu agak-agak sulit ya. Dengan adanya AI itu terbantu sekali. Bahkan add-ins itu udah banyak juga yang mengakomodir ini. Terus web structure. Nah, kalau web structure itu dibuat strukturnya ya. Jadi berdasarkan link-link ya. Strukturnya itu dibentuk berdasarkan link ya. Link. Nah, link-link ini biasanya kalau mau dilakukan pengujian itu menggunakan black box ya. Nah, link-link ini kita bisa buat sebuah strukturnya ya, visualisasikan dengan struktur seperti ini contohnya ya. Jadi ada misalnya dari sebuah halaman web ya, ada homepage-nya, terus di sub-sub kategorinya apa saja ya. Kadang kan ada web yang dashboard, terus indeks gitu ya, terus apalagi gitu, banyak ya. Nah, ini bisa dibuat ilustrasinya seperti ini ya. Kalau misalnya teman-teman nanti ada project untuk bikin web, nah ini alangkah lebih bagus dokumentasinya, salah satunya adalah tentang struktur-struktur yang web seperti ini. Itu sehingga klien melihat kita tuh sangat profesional sekali kalau misalnya bisa menampilkan struktur dari web kita gitu ya. Klien tuh senang gitu ya, punya dokumentasinya lengkap kayaknya gitu ya, kelihatannya lengkap. Oke, implementasinya banyak sekali web mining ini ya, karena bisa membantu untuk mempersonalisasi situs web ya, bisa juga melihat berdasarkan perilaku pengguna ya. Jadi web mining ini tidak harus ujung-ujungnya data mining, enggak. Malah lebih banyak tuh yang orang menggunakan web mining ini untuk keperluan UI UX ya, untuk keperluan UI UX. Oke, baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman. Mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang sudah siap tugas kelompoknya ya, bisa mempresentasikan mulai minggu depan ya. Minggu depan itu pertemuan ke-10 ya. Bisa mempresentasikan, itu silahkan saja. Jadi jangan lupa tugas besarnya itu dikerjakan ya, final project-nya dikerjakan. Karena kita tidak ada tugas pekanan, tapi yang ada hanya tugas final project tersebut.
Mungkin itu ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silakan. Baik, kalau misalnya tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin itu ya topik bahasan kita hari ini. Terima kasih. Oh ya, sebelum saya ini tutup ya, saya akan buka kuis kita hari ini ya untuk CPMK. Silakan dikerjakan, waktunya hanya 60 menit ya, dimulai dari sekarang. Oke, itu aja. Tetap semangat, tetap beribadah dengan baik dan benar. Sampai ketemu pekan depan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refresh saja.